Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas salah satu tokoh psikologi, yaitu B.F. Skinner. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai teori dari B.F. Skinner, kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa itu B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner atau sering dikenal sebagai B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Nah, Skinner ini dikenal karena mengembangkan teorinya tentang pengkondisian operan dan melakukan penelitian yang ekstensif tentang perilaku manusia dan hewan. Nah, eksperimen yang paling terkenal dari Skinner adalah tentang kotak Skinner, di mana Skinner melakukan uji coba terhadap merpati dan juga tikus, yang dimana ketika kedua hewan ini lapar, mereka mulai menekan tombol, dan di saat mereka menekan tombol, mereka mendapat hadiah berupa makanan atau air. Nah, disitulah terjadi sebuah proses perubahan tingkah laku baru, yang mana ketika hewan tersebut menekan tombol akan mendapatkan hadiah. Berdasarkan eksperimen dari Skinner, kita bisa melihat bahwasanya condition operand itu terdapat sebuah proses. Nah, dalam condition operand itu terdapat 3 proses atau 3 tahapan. Nah, proses yang pertama dalam condition operand adalah proses perilaku. Perilaku ini bisa dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Proses yang kedua yang terjadi adalah proses konsekuensi. Nah, setiap perilaku yang kita lakukan pasti dibarengi dengan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa penguatan yang positif maupun penguatan yang negatif. Nah, yang terakhir adalah namanya proses pengulangan. Nah, proses pengulangan ini itu berdasarkan konsekuensi yang kita terima, terjadilah proses pengulangan. Baik itu pengulangan yang diulang dari perilaku yang buruk ke perilaku yang baik ataupun sebaliknya. Dalam proses pengkondisian operan terdapat juga prinsip-prinsip. Yang pertama ada penguatan atau reinforcement, konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku itu terjadi lagi, contoh pujian atau hadiah. Yang kedua ada hukuman atau punishment, konsekuensi yang mengurangi perilaku itu terjadi lagi, seperti hukuman atau kritik. Yang ketiga ada penghapusan atau extension, tidak ada konsekuensi yang diberikan ketika perilaku itu terjadi. Pengkondisian operan ini dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Contoh, seorang karyawan yang mendapatkan bonus karena mencapai target jual, akibatnya si karyawan ini lebih termotivasi lagi karena merasa dihargai. Yang kedua, seorang karyawan yang dipotong gaji ketika datang terlambat ke kantor, akibatnya si karyawan ini lebih disiplin waktu karena untuk menghindari sanksi tersebut. Dalam dunia pendidikan, pengkondisian operan ini sangat bisa kita aplikasikan. Nah, guru itu bisa memberikan penguatan positif terhadap siswanya sehingga mereka termotivasi dalam melakukan proses belajar. Contohnya itu, guru itu bisa memberikan seperti pujian ataupun apresiasi terhadap siswa-siswa yang aktif ataupun mau bertanya dalam kelas, sehingga lingkungan dalam proses belajar itu menjadi lebih positif. Nah, begitupun juga dalam hal penguatan yang negatif. Jadi ketika ada siswa yang perilakunya itu sering terlambat, guru itu bisa memberikan sebuah hukuman sehingga perilaku keterlambatan itu tidak diulangi lagi, dan siswa itu menjadi sadar dan sehingga dia menjadi lebih disiplin terhadap waktu. Jadi itulah pengkondisian operan. Dengan kita memahami konsekuensi yang bisa mempengaruhi perilaku kita, maka kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang lebih positif dan memotivasi kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Konsekuensi dari satu tindakan bisa mempengaruhi kemungkinan tindakan itu bisa terjadi lagi. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.